Kalian pernah dengar nggak The Korean Zodiac Killer? Dan bahkan kasus yang satu ini sampai dijadikan film. Ada seorang pria pemerkaus dan penbunuh yang setelah 30 tahun baru mengakui pembunuhannya, yang bahkan polisi tidak dapat membuktikan dan tidak dapat memecahkan kasusnya. Dan dia juga sampai heran kenapa polisi tidak dapat memecahkan kasusnya, padahal dia sendiri tidak menutup-nutupi, apalagi menghilangkan jejaknya sendiri. Inilah dia kisah Lee Chun-jae. Sebelum kita masuk ke ceritanya, perkenalkan, nama saya adalah Walfrido. Jika sekiranya kamu suka cerita-cerita dari kisah nyata, kamu boleh like, komen, dan subscribe channel ini. Dan kamu juga jangan lupa berbagi agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Lee Chun-jae lahir di Hwasong pada tanggal 31 Januari 1963. Masa kecilnya Lee Chun-jae tidak ada yang terlalu menarik, di mana dia hanya dikenal sebagai anak kecil yang pendiam dan juga tenang. Namun, ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa Lee Chun-jae ini pernah dilecehkan oleh wanita tua di kampungnya sendiri, sehingga mungkin berefek pada masa besarnya Lee Chun-jae. Dan menurut para ahli juga, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Lee Chun-jae ini adalah itu imbas dari kekerasan seksual atau penyimpangan di waktu masa kecilnya. Setelah lulus dari sekolah menengah pada Februari tahun 1983, Lee bergabung dengan Tentara Republik Korea dan bertugas sebagai pilot tank. Dia diberhentikan pada 23 Januari 1986. Dia kemudian bekerja di sebuah perusahaan suku cadang listrik pada tahun 1990. Ia memulai pekerjaannya di perusahaan konstruksi di Chongpa, di mana ia menjadi pengemudi kren tanpa SIM. Tahun berikutnya, dia menjadi pengemudi kren untuk perusahaan agregat di Changwon. Pada Maret tahun 1992, dia sudah berhenti bekerja, dan April tahun 1992, dia menikah dengan seorang wanita idamannya. Namun, tidak sampai di situ, ternyata dia telah melakukan kejahatannya dan kebejatannya mulai dari tahun 1986 setelah dia keluar dari kemiliteran. Di sini, dia sudah melakukan pemerkosaan mulai dari tahun 1986 sampai pembunuhan tahun 1994. Puluhan dan bahkan belasan telah dia bunuh dan juga dia perkaos. Simak video ini. Di sini saya akan memberitahukan pemerkosaan mulai dari pertama sampai pembunuhan di tahun 1994. Mulai dari kasus pertama hingga kasus terakhir sampai dia ditangkap. Pada 8 Februari tahun 1986, ini adalah kasus pertama, yaitu adalah kasus pemerkosaannya Lee Chun-jae. Kemudian 20 Maret 1986, dia melakukan pemerkosaan lagi. Ini adalah kasus yang kedua. 3 April 1986, dia melakukan pemerkosaan lagi. Ini adalah kasus yang ketiga. 25 April 1986, ini adalah kasus pemerkosaannya yang keempat. Dan 8 Mei tahun 1986, ini adalah kasus yang kelima, kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Lee Chun-jae. 1 minggu kemudian, 14 Mei 1986, dia melakukan pemerkosaan lagi. Ini adalah kasusnya yang ke-6. Kemudian di bulan Juli, tepat tanggalnya tidak diberitahukan, dia melakukan pemerkosaan lagi. Dan itu adalah kasus pemerkosaan dia yang terakhir, yang dimana setelah itu
dia melakukan pemerkosaan dan juga pembunuhan. Mulai dari Februari tahun 1986 sampai Juli 1986, dia hanya melakukan pemerkosaan. Ada 7 kasus yang dia lakukan. Namun setelah itu, di tanggal 15 September 1986, dia melakukan pembunuhan, yaitu adalah pembunuhan yang pertama. Kemudian di 20 Oktober 1986, itu adalah pembunuhan yang kedua. Kemudian 12 Desember 1986, itu adalah pembunuhan yang ketiga. Kemudian 2 hari setelahnya, tepatnya di tanggal 14 Desember 1986, dia melakukan pembunuhan lagi. Itu adalah pembunuhan Lee Chun-jae yang keempat. Dari pembunuhan yang ketiga dan yang keempat ini, polisi telah menemukan DNA seseorang. Namun mereka tidak tahu bahwasanya DNA itu adalah DNA siapa. Mungkin pada tahun itu, karena keterbatasan dunia teknologi, tidak mengetahui bagaimana caranya mengetahui bahwasanya itu adalah darahnya atau DNA-nya Lee Chun-jae. Sehingga kembali lagi, polisi tidak bisa membuktikan pembunuhnya siapa dan menemukan pembunuhnya siapa. 10 Januari 1987, Lee Chun-jae melakukan pembunuhan lagi. Itu adalah kasus pembunuhannya yang kelima. Kemudian 2 Mei tahun 1987, dia melakukan pembunuhan lagi. Itu adalah kasus pembunuhannya yang keenam. 7 September 1988, itu adalah kasus pembunuhan Lee Chun-jae yang ketujuh. Seminggu kemudiannya lagi, tepatnya di 16 September 1988, dia melakukan pembunuhan lagi. Itu adalah kasus pembunuhannya yang ke-8. Di 7 Juli tahun 1989, polisi juga menemukan mayat, namun polisi tidak dapat mendeteksi bahwa ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Lee Chun-jae. Nah, pada tanggal 26 September 1989, Lee Chun-jae ini ditangkap polisi. Namun, bukan karena kasus pemerkosaan ataupun pembunuhan yang dia lakukan. Di sini, atau karena apa, atau mungkin dia tidak punya duit lagi atau gimana, dia melakukan pencurian sehingga dia ditangkap polisi dan dia dipenjara hingga tahun 1990. Dia dibebaskan dengan bebas bersyarat. Setelah dia bebas bersyarat dari April tahun 1990, dia tidak berhenti di situ. Pada 15 November 1990, dia kembali lagi melakukan aksi pembunuhannya, yaitu adalah korbannya yang ke-9. Dan pada tanggal 21 Januari 1991, dia melakukan pembunuhan yang ke-10 dan dia ditangkap polisi. Namun, dia dilepaskan kembali. Karena apa? Karena polisi masih kurang bukti dan dia tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan itu. Dan pada tanggal 3 April 1991, dia melakukan pembunuhan lagi. Ini adalah kasusnya yang ke-11. Dan 24 Juni tahun 1992, dia melakukan pembunuhan lagi. Ini adalah kasus pembunuhannya yang ke-12. Hingga pembunuhan yang terakhir, yaitu adalah tanggal 13 Januari 1994, yang tidak lain tidak bukan adalah adik iparnya sendiri. Kemudian di sini dia ditangkap polisi karena polisi menemukan darah adik iparnya sendiri ada di rumahnya Lee Chun-jae. Diketahui bahwasanya Lee Chun-jae ini sedang bermasalah dengan istrinya dan istrinya dikabarkan menceraikan Lee Chun-jae. Sehingga dengan emosi yang terbata-bata, dia memanggil adik iparnya untuk datang ke rumahnya dan dia melakukan pemerkosaan dan juga pembunuhan. Hingga polisi menangkapnya atas kasus pembunuhan itu karena sudah terkuak dan buktinya sangat kuat, di mana di rumahnya Lee Chun-jae ada darah adik iparnya itu. Karena buktinya sangat kuat sehingga dia dipenjara. Namun dia dipenjara bukan karena semua kasusnya. Itu hanya karena
kasus pembunuhan adik iparnya. Dia dihukum seumur hidup, dan setahun 1995 kasusnya tadi ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung dan diputuskan bahwasanya setelah menjalani hukuman nantinya 20 tahun, kemungkinan besar dia bisa bebas bersyarat. Setelah Lee Chun-jae di penjara, pembunuhan gadis-gadis yang ada di Hwasong itu sontak berhenti. Nah, di sini polisi mulai bingung dan notice bahwasanya selama ini dan mulai tahun 1994, 1995, sepertinya pembunuhan yang terjadi di Hwasong ini atau pembunuh berantai yang ada di Hwasong ini telah tertangkap atau udah dipenjara, sehingga mereka menyelidiki kembali kasus demi kasus dan mencocokkan kembali DNA-nya. Namun tahun demi tahun berjalan demi tahun, kasus ini tidak dapat dipecahkan hingga terjadi pembuatan film pada tahun 2003. Nah, pada September 2019, mungkin karena alat-alat teknologi sudah mulai canggih, nah, pembunuhan demi pembunuhan dan DNA-nya itu dilibatkan dan disangkut pautkan kepada Lee Chun-jae. Dan si Lee ini telah diidentifikasi bahwasanya dialah pembunuh berantai yang ada di Hwasong. Namun Lee bilang, oh tidak saya, gitu. Itu awalnya dia bilang bahwasanya bukan dia yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Pada bulan Oktober, polisi mengatakan bahwasanya Lee Chun-jae ini mengaku bahwa dialah pembunuh 15 orang lainnya, di mana dalam 10 kasus yang belum terpecahkan, dan ada 3 kasus yang ada di Hwasong dan 2 kasus lagi itu di luar Hwasong, di mana DNA-nya si Lee Chun-jae ini terdeteksi atau ada di pakaian dalam atau pakaian-pakaian yang lain, terdeteksi pada korban-korbannya. Namun dia juga mengaku bahwa 10 yang lainnya yang belum ada titik terangnya itu, dia juga mengatakan bahwa itu adalah pembunuhannya sendiri. Banyak yang terheran-heran dan banyak yang bingung dalam kasus ini, sehingga banyak yang bertanya kepada dia, dan bahkan ada seorang profiler wanita sempat bertanya kepada dia. Wanita ini mengatakan, kamu tahu nggak film yang telah dibuat pada tahun 2003? Kamu nonton nggak film itu, begitu? Nah, dia menjawab dengan santainya, nonton sih, tapi ya biasa aja gitu. Dia tidak merasa bersalah, dan bahkan dia tidak merasa bahwasanya, wah aku salah telah melakukan kejahatan. Setelah 30 tahun dia mengaku, dan dia tidak merasa bersalah sama sekali. Di situ para profiler, para ahli mengatakan bahwasanya si Lee Chun-jae ini adalah psikopat ulung. Dan bahkan di kasus yang ke-8, polisi sempat menangkap orang yang salah dan memenjarakannya selama 20 tahun. Itu juga diakuin oleh si Lee Chun-jae bahwasanya yang membunuh itu adalah dia sendiri, bukan yang telah ditangkap polisi dan dipenjara selama 20 tahun. Nah, di sini menarik nih kasusnya ini. Jadi, di ini mungkin kasus salah tangkap ini akan kita bahas di video selanjutnya, karena ini agak panjang juga pembahasannya. Bagaimana dia ditangkap dan bisa jadi pembunuh, padahal yang melakukan pembunuhan ini adalah Lee Chun-jae sendiri. Nah, di sini dia mengatakan bahwasanya yang melakukan pembunuhan itu dia. Bahkan di TKP, kronologi, dan semua yang dia ceritakan itu menunjukkan bahwa dialah pelaku yang sebenarnya. Nah, dan dia juga sempat dipertemukan kepada kakak di kasus ke-8 ini, keluarga si kasus ke-8 ini. Dan dia mengatakan bahwasanya seandainya dia nggak bertemu sama aku, mungkin nasibnya nggak begitu gitu. Dia tidak merasa bersalah. Dia bahkan hanya bilang, ya sayang ya nasibnya, sial benar nasib lo, sial benar nasib kamu.
bisa bertemu aku. Seandainya nggak bertemu, mungkin kamu nggak bakalan mati, nggak bakalan meninggal, nggak bakalan dibunuh. Dia memang psikopat ulung yang dimana seluruh korbannya itu dia hanya bunuh atau perkaus, udah ditinggalkan aja. Le juga mengaku bahwasanya dia telah melakukan pemerkosaan dan juga percobaan pemerkosaan lebih dari 30 orang dan melakukan pembunuhan kurang lebih 15 orang. Di sini, polisi menetapkan bahwa Lee Chun-jae adalah orang yang bertanggung jawab atas kasus yang terjadi di Hwasong dan dia ditetapkan sebagai tersangka yang bertanggung jawab atas kasus semua itu. Namun, karena undang-undang pembatasan telah berakhir, Lee Chun-jae ini tidak bisa didakwa lagi atau tidak bisa didenda karena sudah lebih dari 30 tahun. Jika sekiranya kamu penasaran atau pengen tahu bagaimana sih Lee Chun-jae ini melakukan aksinya, kamu bisa nonton filmnya, yaitu yang berjudul Memories of Murder. Di sana jelas dibuat bahwasanya itu melalui kronologi yang diselidiki oleh polisi. Jika kamu sangat penasaran, kamu bisa nonton filmnya dari awal hingga akhir. Itu mirip dengan apa yang telah dilakukan oleh Lee Chun-jae. Demikian video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jika ada cerita yang kurang pas, saya mohon maaf. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. See you next video. Bye-bye.